terutama Pak Ardi ya, Pak Ardi sebagai suami, saya sampai merinding tuh bagaimana berusaha merangkul istrinya, menenangkan istrinya begitu ya, luar biasa. Jadi saya lihat Pak Ardi jauh lebih kuat, dan Bunia juga alhamdulillah terakhir juga semalam saya ketemu juga jauh lebih kuat, insya Allah. Bismillah. Soal terkait langsung aja Bu, soal Nia dan Ardi yang kabarnya hari ini menurut informasi dari Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, pagi tadi jam 6 mereka sudah dibawa ke BNN untuk direhabilitasi Bu. Mungkin Ibu sebagai kuasa hukum dari mereka sendiri seperti apa? Artinya membenarkan informasi ini atau seperti apa Bu? Ya baik, jadi saya terakhir ketemu Bunia sama Pak Ardi tadi malam. Kebetulan saya memastikan dulu mengenai asesmennya selesai dan rekomendasi dapat begitu. Setelah kami dapat informasi dari dari BNN bahwa alhamdulillah sudah ada rekomendasi untuk berrehab medis. Jadi saya pamitan karena memang saya fokus benar-benar untuk nota pembelaan di Pengadilan Tipikor Bandung besok. Jadi saya pamitan dan saya sudah serahkan sepenuhnya kepada rekan-rekan kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat. Saya percayakan insya Allah akan kerja profesional karena sudah ada rekomendasi, dan saya yakin betul bahwa itu akan diproses secepatnya. Karena kalau nggak cepat diproses, ada sesuatu kan pasti tanggung jawabnya Polres gitu. Makanya setelah ada rekam itu, saya dapat juga informasi, rekomendasi ya, saya juga dapat informasi tadi pagi bahwa sudah diserahkan ke BNN. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Gitu. Oke, berarti sorry Jan, Ibu bisa geser duduk ini kita ke kanan. Oh, Ibu geser ke kanan gini. Kanan Ibu ya. Kanan Ibu. Ya, Oke, Bu, Mas Bu. Siap. Oke, ya. Bu, berarti bisa dibilang per hari ini Nia dan Ardi sendiri sudah menjalani rehab di BNN, artinya tidak balik lagi ke Polres Metro Jakarta Pusat. Harusnya demikian, karena ketika rekomendasi itu diterima oleh Polres, mesti Polres akan segera berkoordinasi dengan BNN untuk mengambil langkah-langkah segera merehabilitasi, karena itu sudah ada rekomendasi medis dan harus segera. Ya, nah teknisnya bagaimana, terus kemudian tempat rehabnya di mana, itu silakan ditanya kepada Polres Jakarta Pusat. Oke, Bu, artinya memang bisa dibilang ditegaskan bahwa Ardi dan Nia ini memang bisa dibilang korban gitu, artinya dia butuh pengobatan lebih lanjut, artinya untuk direhab gitu, artinya di sini di korban gitu Bu, atau seperti apa Bu? Mas, yang namanya penyalahguna itu jelas-jelas korban, harus diobatin. Kasihan gitu loh, ada sesuatu pada dirinya yang dia harus menggunakan obat itu, kalau tidak diterapkan sama dengan rehabilitasi medis tadi, kasihan gitu kan. Jadi makanya undang-undang mewajibkan, itu perintah undang-undang dalam pasal 54 Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika, diperintahkan itu wajib dilakukan rehabilitasi medis. Nanti kalau seandainya insya Allah setelah melalui rehabilitasi medis kondisinya sudah membaik, ada yang namanya rehabilitasi sosial. Jadi nanti juga dikembalikan kepada masyarakat, bisa berbaur lagi dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Begitu dikasih dukungan, biar tidak terjadi lagi, tidak ada penyalahgunaan lagi. Oke, Bu, terkait ancaman pidana yang 4 tahun penjara itu seperti apa Bu? Artinya apa? Langkah-langkah apa mungkin dari kuasa hukum yang akan ditempuh gitu selain mungkin rehabilitasi tadi gitu, dan ini kan udah diterima ya kabarnya gitu, seperti apa Bu? Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres kemarin itu secara normatif demikian, karena undang-undang mengatur di 127 itu dengan ancaman hukuman maksimal, artinya bahwa yang namanya hukuman maksimal itu kecuali undang-undang tipikor ada minimalnya. Kalau di undang-undang narkotika itu kan maksimal itu bisa
bisa sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tergantung nanti bagaimana hasil pemeriksaan di persidangan. Tetapi bahwa prinsipnya undang-undang narkotika itu harusnya tidak menghukum kepada pengguna. Pengguna itu direhabilitasi, tapi harus lewat proses hukum memang, karena ini penegakan hukum. Kenapa penegakan hukum? Biar ada efek jerah bagi pengguna, tapi bukan memenjarakan orang. Tidak ada loh manfaatnya pengguna di penjara. Dari sisi mana? Nanti maaf banget, menurut informasi yang kami peroleh, di penjara juga banyak yang nyaman sekali menggunakan narkotika. Nah, kalau mereka pengguna itu kemudian ditempatkan di penjara, ketemu dengan para pengguna yang lain, pembahasannya apa coba? Jadi treatment untuk para pengguna itu bukan di penjara, tetapi mereka harus direhabilitasi. Hanya saja karena ini penegakan hukum, makanya harus lewat proses hukum. Nanti kemudian melalui pembuktian-pembuktian di persidangan akan kelihatan. Sebenarnya bukan di persidangan saja, tapi sejak di penyidikan. Ya, kepolisian ini kan punya tengah waktu penyelidikan 3 kali 24 jam, kemudian diperpanjang 3 kali 24 jam. Kemudian setelah itu mereka akan melakukan penyidikan. Di situ nanti akan kelihatan kok penyidikannya itu. Nah, dengan barang bukti, alat bukti yang ada gitu sampai nanti diserahkan ke pengadilan akan ketahuan kalau dia hanya sebagai pengguna. Tentu saja dia rehabilitasi, bukan dihukum di penjara. Ya, tolong itu dipahami. Bagi siapapun, bukan cuma Bunia Pak Ardi. Di belakang itu diempel-empelin di apa ya, teman-teman netizen Indonesia Raya kan rame-rame menghujat seolah-olah ada pilih kasih untuk Bunia, Pak Ardi begitu. Padahal tidak. Ini hukum yang menentukan demikian bagi siapapun. Kalau ternyata kemudian polisi menemukan misalnya dalam satu kasus ada ternyata bukti bahwa dia mengedarkan, sekali saja itu sudah bisa kena pasal pengedaran. Jadi nggak bisa kemudian disamakan gitu loh. Itu tergantung hasil penyidikan kepolisian. Nah, di dalam kasus Bunia dan Pak Ardi, hasil penyidikannya tunggal pasalnya, hasil penyelidikannya kemarin, yaitu 127 sebagai pengguna buat dirinya, bukan buat orang lain. Oleh karena itu, yang paling tepat adalah rehabilitasi. Kita kembalikan kesehatan fisik, mentalnya. Kasihan ini orang-orang sakit. Tidak ada cara lain kecuali mereka harus direhabilitasi gitu. Dengan sekarang kondisi yang ada aja, tekanan psikis kan luar biasa, bisa saya rasakan ketika saya bertemu dengan beliau berdua. Artinya apa? Sanksi sosial dengan pemberitaan itu kan sudah dahsyat sekali gitu. Jadi rehabilitasi itu betul-betul kita berharap mudah-mudahan insya Allah begitu membawa kembali diri mereka yang sesungguhnya gitu, insya Allah bisa kembali normal, tidak menggunakan narkoba, insya Allah. Dan beliau berdua ini kan pasangan yang couple banget, kita melihat sehari-hari juga kalau di televisi dengan anak-anaknya kan hidup bahagia. Saya berharap insya Allah dengan rehabilitasi mendatangkan kehidupan yang lebih baik buat beliau dan akan menjadi contoh yang baik buat masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba gitu. Karena narkoba itu betul-betul sangat jahat gitu. Oke, Bu, rencananya akan makan waktu berapa lama proses rehabilitasi sendiri, Bu, untuk Nia dan Ardi? Itu kan ada monitoring juga sih dari BNN. Itu kan ada secara teknisnya kan mereka lebih tahu ya sama di tempat rehabilitasinya begitu. Tapi ketika nanti misalnya masuk persidangan dan kemudian hakim memutuskan, itu juga dikembalikan kepada dari rehabilitasi kira-kira maksudnya di panti rehab dengan penanganan BNN, pengawasan BNN kira-kira seberapa lama nanti tergantung dari situasi dan kondisi beliau berdua begitu. Oke, kondisi Nia dan Ardi sendiri saat ini seperti apa, Bu? Artinya kalau melihat dari kemarin preskon di Polres Metro Jakarta Pusat kayaknya nampak banget cukup stres gitu, artinya Nia yang menghadapi situasi yang seperti ini gitu, dan ini pertama kali dia berhadapan dengan kasus hukum bisa dibilang gitu, apalagi dengan narkoba gitu. Seperti apa, Bu? Apalagi melihat anaknya yang masih pada kecil-kecil gitu, dan mereka cukup dekat dengan anak-anaknya. Seperti apa, Bu?
Jadi saya melihat waktu ketemu di ruangan, kan kami disediakan ruangan untuk berkomunikasi ya, untuk berkonsultasi gitu. Saya sempat melihat Ibu Nia diberikan handphone oleh asistennya, di situ ada video keluarga anak itu menyentuh sekali dan maksudnya tersentuh banget hatinya, nangis gitu ya. Saya pun juga sebagai seorang ibu bisa merasakan apa yang beliau rasakan. Jadi saya sangat-sangat memaklumi dan kita semua memaklumi bagaimana perasaan beliau, seorang ibu punya anak 3 orang lucu-lucu. Terus selama ini kehidupannya sangat bahagia begitu sebagai public figure, banyak diidolakan masyarakat, terus menghadapi persoalan seperti ini, Masya Allah. Tapi saya lihat dunia berusaha tegar, terutama Pak Ardi sebagai suami, saya sampai merinding tuh bagaimana berusaha merangkul istrinya, menenangkan istrinya begitu ya, luar biasa. Jadi saya lihat Pak Ardi jauh lebih kuat dan Bunia juga alhamdulillah terakhir juga semalam saya ketemu juga jauh lebih kuat, insya Allah. Bismillah. Oke. Cara mengasih pengertian ke anak-anaknya sendiri seperti apa, Bu? Ini kan artinya menjalani proses hukuman ini bisa dibilang ya lumayan memakan waktu yang lama juga gitu. Nah, cara ngasih pengertian untuk ke anak-anaknya sendiri dari Nia dan Mas Ardi sendiri seperti apa, Bu? Jujur nih, saya tidak pernah menanyakan itu ke Nia karena ibu ya, ngelihat videonya aja udah nangis. Gimana kalau sampai saya ajak bicara soal anak-anak, saya nggak tega. Jadi saya cukup berusaha memaklumi bagaimana kondisi beliau. Jadi saya tidak banyak bertanya mengenai itu, karena pasti akan tersentuh sekali, luar biasa. Oke. Pasti akan sedih banget mengingat. Jadi saya tidak berusaha untuk mengorek-ngorek. Jadi mohon maaf, itu bisa ke keluarga barangkali ditanyakan. Oke, Bu. Ini artinya proses rehab sendiri udah udah dijalani gitu. Nah, langkah apa lagi yang kuasa hukum akan berikan untuk Ardi dan Nia untuk mengawal kasus ini, Bu? Yang pasti kan beliau sudah menyampaikan ya, Ibu Nia dan Pak Ardi, kita taat hukum, akan mengikuti semua proses hukum yang ada ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan gitu. Jadi pasti yang lebih tahu nanti tahapannya kepolisian, pemberkasannya kapan diserahkan ke penuntut umum, ke jaksa, kemudian dari kejaksaan kapan diserahkan ke pengadilan. Yang pasti bahwa kita berharap prosesnya bisa cepat lah ya. Insya Allah kan karena pengguna pembuktiannya nggak begitu sulit begitu. Ada pengakuan dari beliau, saya salut luar biasa, khususnya ke Pak Ardi yang datang ke Polres. Seorang suami loh, bayangkan datang harusnya ngasih dukungan kepada istrinya, tapi kemudian menyerahkan dirinya, tunduk kepada hukum, taat kepada hukum, luar biasa. Anak seorang tokoh mau melakukan itu tuh bukan sesuatu yang mudah. Banyak sekali pertimbangan, kalau orang lain barangkali gitu ya, ada nama baik keluarga dan sebagainya. Tapi yang beliau lakukan adalah saya menyerahkan diri, mengikuti proses hukum. Itu kita harus berikan apresiasi. Nah, sebagai penasihat hukum, saya tentu akan mengawal ini semua. Kalau misalnya ada nanti pemeriksaan penyidikan di kepolisian, insya Allah mesti kami dampingi. Dan ini saya yakin betul gak akan terlalu lama, karena sebagai pengguna, saya kira barang bukti sudah ada, pengakuan sudah ada, saksi ada. Ini kan sebenarnya pembuktiannya lebih mudah. Dan yang paling penting, pembuktian hasil asesmen dari BNN yang menyatakan wajib direhabilitasi. Jadi insya Allah nih, bismillah, nanti putusan pengadilan kami yakin bahwa itu rehabilitasi karena sudah hasil asesmen sesuai dengan prosedur. Oke, terakhir Bu, ini kan banyak pertanyaan-pertanyaan, khususnya pertanyaan netizen masyarakat Indonesia yang melihat kasus Nia dan Ardi ini kayak seakan diistimewakan gitu, lebih beda dengan tahanan-tahanan yang lain kayak gitu segala macam. Nah, ini bisa diklarifikasi Bu, mungkin Ibu sebagai kuasa hukum melihat ya seperti apa artinya untuk menjawab pertanyaan masyarakat yang bilang Ardi dan Nia lebih diistimewakan lah gitu. Saya mesti menyampaikan ya ke rakyat Indonesia yang menonton
acara ini. Saya menyaksikan sendiri betapa polisi, dalam hal ini Kepolisian Metro Jakarta Pusat, sangat-sangat profesional dalam menangani perkara ini. Mereka tidak tebang pilih. Asesmen yang dilakukan adalah asesmen yang benar-benar dilakukan sesuai prosedur. Rekomendasi yang dikeluarkan sesuai dan prosedur. Tidak ada yang direkayasa apapun. Saya pertaruhkan integritas saya sebagai pengacara bahwa ini adalah sesuai prosedur dan profesional. Yang kemarin yang saya komplain hanya satu, ketika membawa senjata, itu saja, karena senjata laras panjang ini kan kurang patut gitu ya, karena mereka polisi kan semua dibekali oleh ada senjata api, pasti senpi, apalagi yang di lapangan melakukan penggebrekan ya itu mereka datang ya ke lokasi-lokasi yang sudah ditargetkan, itu pasti mereka membawa senpi, tapi bukan yang ditampakkan. Itu sebenarnya yang saya sedikit koreksi itu, karena apa? Ini menghadapi perempuan, apalagi kalau misalnya di situ ada anak kecil, dan kurang patut aja. Tetapi bahwa mereka punya SOP dan itu diperlakukan kepada siapapun, tidak tebang pilih. Ke Bunia, ke Pak Adi, semua sama. Saya menyaksikan sendiri, jadi tidak ada tebang pilih. Adapun kalau mereka kemudian direhabilitasi, itu perintah undang-undang. Bukan hanya kepada Bunia dan Pak Ardi, tetapi kepada semua pengguna. Ketika polisi membuktikan bahwa mereka betul-betul hanya menggunakan, dia korban, dia sakit, yang harus disembuhkan secara medis, dan kemudian dia harus bisa diterima, ada treatment tertentu untuk bisa dikembalikan kepada masyarakat, karena dia sama dengan kita semua, hanya korban. Dia korban sakit, kasihan gitu. Tidak ada seorang pun yang ingin menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kepolisian itu sangat profesional dan mereka tidak membeda-bedakan. Saya kira demikian. Oke, siap. Oke, makasih Bu Laude atas waktunya, Ibu. Maaf ya, Ibu, mengganggu, Ibu. Ya, terima kasih. Sehat semua ya. Sehat-sehat ya, Ibu. Stay safe, Bu. Assalamualaikum.